Pendengar dan pemirsa RRI Net, jumpa lagi bersama dengan kami dalam paket acara Obrolan Budaya Persembahan RRI Gunung Sitoli bersama saya Juni Sandraha. Kali ini kami mengajak kita semua ke ujung utara, Kepulauan Nias, tepatnya di Kecamatan Tuhemberua, Kabupaten Nias Utara. Kali ini kita akan membahas satu judul, yaitu menjaga dan melestarikan nilai kesenian daerah. Seperti apa obrolan kita pada saat ini dan bagaimana penampilan-penampilan dari Sanggar Solai pada saat ini? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami.
Kita bersabar dan berkorban untuk 2 pekan ke depan. Situasi memang berat, tapi bila kita bersatu, maka optimis pandemi bisa dilalui. PPKM darurat penting karena menyangkut kemanusiaan dan menyangkut nyawa orang. Bagi pelanggar akan ditindak tegas, siapapun. Tidak ada diskusi, tidak ada kompromi. Pelajari, laksanakan. Tahan diri di rumah saja, tidak kumpul-kumpul. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Pemirsa RRI Net, tadi telah kita saksikan bersama kolaborasi antara musik tradisional dan musik modern persembahan dari Sanggar Solai. Dan ini merupakan salah satu alat musik yang mereka gunakan tadinya, yaitu alat musik ini namanya doli-doli. Ya, alat musik ini adalah namanya doli-doli dan ini merupakan salah satu alat musik yang mereka gunakan tadi pada penampilan kolaborasi musik antara musik tradisional dan musik modern. Bagaimana bisa musik tradisional dan musik modern dikolaborasikan? Kita akan berbincang langsung ya bersama dengan narasumber kita pada sore hari ini. Di hadapan saya saat ini sudah ada ya Bang Junet ya, saya panggil Abang aja biar bisa lebih akrab ya dipanggilnya. Gimana kabarnya nih Bang Junet? Kabarnya baik, Kak. Kabar baik ya, syukurlah kalau gitu. Kita sudah bebas COVID ya, bisa nggak pakai masker. Bisa. Baik, tadi kita sudah saksikan bersama ya Junet ya, bagaimana kolaborasi antara musik tradisional dan musik modern ini. Kenapa bisa sih, bagaimana sih ceritanya musik tradisional ini bisa dipadukan dengan musik modern, bisa cerita sedikit Junet? Oke, baik. Sebenarnya terima kasih Kak, udah dari pihak RRI bersedia untuk meliput kami pada hari ini. Namun pertanyaan kakak tadi bahwa bagaimana caranya. Nah, namun dalam hal itu kami dari band Solai yang baru-baru ini terbentuk sekitar satu bulan yang lalu lah. Nah, setelah itu adik-adik dari SMK ini kan kemarin barusan pulang dari FLS 2N tingkat provinsi. Nah, terpikirkanlah bahwa dipanggil oleh Bang Pikel atau Bang Yunus untuk kolaborasi dengan musik etnis Nias dengan musik modern. Nah, untuk memulai itu kemarin kami diskusi dulu bagaimana mencocokkan antara gendra, doli-doli, drum, keyboard, gitar, dan bass. Nah, untuk ketika udah dapat satu aransemen ya, dapat satu lagunya, baru mulai latihan. Jadi begitulah prosesnya. Oke, baiklah. Ini kan ada beberapa alat musik ya yang kita pakai. Bisa disebutkan Bang Junet? Bisa bergeser sini sedikit bisa. Bang Junet. Ini nama alat musiknya apa ini Bang Junet? Ini namanya doli-doli, Kak. Doli-doli. Ini tadi sempat saya lihat ya, ini juga salah satu alat musik tradisional yang digunakan. Dan bisa kita pindah ke sana lagi. Bisa. Ini nama alat musiknya apa ini Bang Junet? Gendra ya, gendra. Kalau bahasa daerah kita Nias gendra, kalau bahasa Indonesia gendang ya. Gendang ya. Pada umumnya itu gendang. Gendang, tapi kalau bahasa daerah Nias itu gendra ya Bang Junet ya. Oke, kita pindah lagi. Ini Bang Junet nama alat musiknya? Garamba, Kak. Aramba ya. Aramba, dan ini alat musik tadi ini Faritia. Oke, berarti ada doli-doli, ada gendra, ada aramba, ada faritia. Itu adalah salah satu alat musik ya, tradisional yang digunakan tadinya dan dipadukan dengan alat musik modern ya. Ada drum, ada keyboard, ada gitar juga tadinya Bang Junet. Oke. Saya sedikit salut ya Bang Junet ya dengan kolaborasi ini. Kenapa saya berkata demikian? Karena seperti kita ketahui anak-anak milenial pada saat ini pastinya kurang tertarik ya dengan musik-musik tradisional ini. Kok bisa sih anak muda seperti Bang Junet dan anggotanya tadi bisa tertarik dengan memainkan alat-alat musik tradisional ini? Oke, baik. Sebenarnya betul yang disampaikan oleh kakak bahwa sebenarnya anak-anak muda milenial sekarang susah sekali masuk ke dalam tubuh mereka budaya itu. Musik-musik etnis seperti inilah susah sekali masuk ke dalam diri mereka karena sekarang udah zamannya modern. Semua udah ya kayak udah siap saji, kayak instan aja, jadi udah bisa pakai ini tanpa ini lagi kan. Karena dari sini bisa ada suaranya juga di sini. Nah, jadi itulah hadirnya kami sebagai
mewakili pemuda milenial saat ini, khususnya di Tuan Berua, untuk memotivasi kawan-kawan tersebut tadi, pemuda-pemuda di luar sana, untuk memotivasi mereka. Ayo kita, karena itu tujuan kami mendirikan sanggar ini. Begitu juga tujuan kami mendirikan band, karena itu tujuan awal kami oleh Bang Yunus. Ayo kita ajak teman-teman yang sudah akrab dengan milenial tadi, dengan alat-alat yang sudah modern tadi. Nah, jadi itu tujuan kami, mengajak teman-teman tersebut. Ayo kita angkat lagi loh budaya tersebut yang sudah mulai pudar di kalangan anak muda saat ini. Itu Betul kan. banget. Kalau bukan kita siapa lagi? Siapa lagi? Ya, Kalau bukan sekarang sekali. kapan lagi? Betul banget Junet. Baik, ya seperti topik kita atau judul kita pada saat ini juga pendengar, yaitu menjaga dan melestarikan nilai kesenian daerah. Saya mau bertanya lagi nih Bang Junet ya. Tadi kita sudah saksikan bersama dan juga pemirsa sudah menyaksikan bersama kolaborasi ini. Berapa lama sih latihannya? Latihannya sebenarnya singkat sekali latihannya, Iya. Kak. Singkat sekali, cuman kemarin 1 hari full dan hari ini tampil. Tapi tadi juga udah sempat latihan tadi pagi sekitar jam 10 tadi sempat geladi dan tampil sekarang. Oke. Jadi waktunya itu padat sekali. Tapi karena teman-teman kompak ya. Ya karena teman-teman juga Ya. memang orang-orang yang luar Udah biasa, luar biasa sekali sekali. latihan langsung dapat. Kak. Oke ya. Iya, Kak. Oke, baik, di antara alat musik tradisional ini tadi Bang Junet ya, di mana sih yang paling susah memainkannya? Yang paling susah pada umumnya ya doli-doli lah. Doli-doli ya? Iya. Kenapa bisa susah? Memainkan ini harus feelingnya kuat, Kak. Jadi tidak, karena kan sticknya 2. Ya. Jadi bagaimana memadukan antara do dengan re, baru masuk ke do tinggi atau masuk ke fa tinggi gitu. Jadi susah sekali. Atau orang-orang yang feelingnya kuat yang hanya bisa memainkan seperti ini. Bukan orang-orang yang kayak saya pun nggak bisa memainkan itu, Kak. Kurang sekali. Memang luar biasa pemainnya ya. Kalau boleh Pemainnya tahu juga tadi luar biasa. namanya siapa, pemainnya siapa? Alex. Oh itu Alex Alex ya. Oh wow, luar biasa banget ya. Iya. Ya mudah-mudahan ya Bang Junet ini tetap dijaga, tetap dilestarikan. Betul, Dan Bang Junet juga jangan jangan lelah untuk Siap. terus mengajak Siap, kaum siap. milenial untuk terus melestarikan nilai budaya kita di Kepulauan Nias kita tercinta ini. Baik, terima kasih Bang Terima Junet kasih. sudah bersama dengan kami. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net, Anda masih bersama kami dalam paket acara obrolan budaya persembahan RRI Gunung Sitoli, masih dengan judul menjaga dan melestarikan nilai kesenian daerah. Tetaplah bersama dengan kami karena Sanggar Solai akan terus memberikan penampilan menakjubkan untuk kita pada saat ini.
Pendengar dan pemirsa RRI Net, masih bersama dengan kami dalam paket obrolan budaya persembahan RRI Gunung Sitoli, masih dengan judul Menjaga dan Melestarikan Nilai Budaya. Tadi kita sudah saksikan bersama satu tarian, yaitu tarian kreasi yang sangat luar biasa, yang membuat kita merinding ya tadinya menyaksikannya, dan itu adalah satu tarian kreasi yang menurut saya sangat-sangat memberikan nilai ya untuk kita, karena di dalam tari itu ada beberapa unsur tari, tidak hanya satu tari saja. Dan penasaran seperti apa proses dari latihan dari tari kreasi ini? Baik, saat ini saya bersama dengan Carla Telambanua yang merupakan koordinator dari tari kreasi ini. Bagaimana kabarnya ini, Carla? Baik, Kak. Baik ya, cantik sekali ya. Baiklah Carla, tadi kita sudah saksikan bersama dan pemirsa juga sudah menyaksikan tari kreasi yang dipersembahkan oleh Sanggar Solai tadinya. Kalau boleh tahu ini ya Carla ya, berapa lama sih melatih tari kreasi ini? Kalau tari kreasi waktu masa latihannya cuma sekitar 2 hari aja, Kak. Sekitar 2 hari? Iya. Dengan tari yang begitu banyak tadinya, ada banyak unsur tari tadi saya lihat di dalam tari kreasi ini, itu hanya 2 hari ya untuk ditampilkan di persembahan untuk RRI Net ini ya Carla ya. Oke, baik, 2 hari loh, 2 hari itu bukan waktu yang lama, tapi waktu yang sangat singkat dengan persiapan untuk menampilkan tari kreasi ini. Oke Clara, kalau boleh tahu lagi, itu tadi jumlah penari dari kreasi itu ada berapa orang sih? Ada 20 orang. Ada 20 orang, baiklah. Terus Carla bisa cerita apa sih makna daripada tari kreasi itu tadi? Nah, kalau soal tari kreasi ini kan jenis tarinya seperti massal kan. Nah, jadi tari kreasi ini diciptakan kayak aktivitas masyarakat, perempuan desa. Contohnya yang pertama tadi itu dia lagi melepaskan keladi. Yang penting aktivitas masyarakat. Ada yang lagi bertani, ada yang lagi menari, dan kegiatan masyarakat lainnya. Ada tadi saya lihat juga ada yang lagi menanam ya. Iya. Oke, dan itu ini adalah merupakan keseharian dari masyarakat kita ya yang ada di Nias Utara ini. Baiklah, selama latihan ini Carla, apa sih tingkat kesulitannya atau apa sih yang paling sulit untuk melatih atau untuk memperkenalkan dengan Sanggar Solai ini tari kreasi ini? Tingkat kesulitannya sih paling karena waktu latihan yang cukup minim, kemudian soal apresiasi, soalnya kan namanya juga kan ini kegiatan masyarakat, jadi pembawaannya harus kayak bahagia gitu kan. Nah jadi karena waktu yang mepet, dia kayak ya udah asal ini aja gitu, jadi nggak sempat. Kayak kalau terlalu cepat juga kan takutnya salah, karena waktunya cuma 2 hari latihannya. Tapi ya tidak terlalu sulit karena seperti yang Carla bilang tadi, ini adalah merupakan keseharian masyarakat ya. Kalau misalnya melepas atau mengawaskan mencabut rumput itu kan sudah biasa bisa cabut rumput. Jadi tapi bagaimana mengkreasikannya dalam tari ya, begitu ya Carla ya. Oke, baik Carla, ini personel ini semua anak udah masih SMA, masih kuliah atau bagaimana ini? Kalau pesertanya paling yang rata-rata masih sekolah SMA, jenjang SMA. Sebagian yang udah tamat, sebagian yang masih tingkat SMP. Baiklah, wow luar biasa sekali ya, ini masih SMA, masih SMK juga, dan juga baru saja ada yang menamatkan pendidikannya, tetapi masih ini ya, masih semangat untuk melestarikan budaya seperti judul kita pada hari ini, yaitu menjaga dan melestarikan budaya Nias. Semangat untuk Carla dan untuk adik-adik semua, semangat ya untuk terus melestarikan budaya-budaya Nias kita tercinta ini. Dan karena kita adalah generasi-generasi penerus bangsa. Baik, terima kasih ya Carla sudah bersama dengan kami. Tetap bersemangat untuk mengkoordinir semua teman-teman ya Carla ya. Dan kami juga menunggu penampilan-penampilan yang memukau berikutnya dari kalian. Ya Kak, makasih Kak. Baiklah. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, begitu tadi obrolan singkat saya ya bersama dengan Carla yang merupakan koordinator dari tarian kreasi ini, bagian dari persembahan dari Sanggar Solai. Dan pendengar, tetaplah bersama dengan kami akan terus bersama dengan Anda masih dalam paket obrolan budaya persembahan RRI Gunung Sitoli dan masih dengan judul Menjaga dan Melestarikan Budaya Nias.
Pulau Nias yang terdiri dari banyak pulau-pulau kecil dengan geografis yang dikelilingi samudra membuat jangkauan komunikasi menjadi pekerjaan besar. Kabar-kabar terkini mengenai seluruh wilayah Indonesia sangat sulit digapai masyarakat. Namun, RRI hadir menjawab tantangan dengan aplikasi RRI Mobile dan RRI Play. RRI Gunung Sitoli dapat didengar bahkan seluruh penjuru dunia. RRI Gunung Sitoli berdiri 13 Agustus tahun 2003 menjadi rumah informasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan Nias. Siaran pendidikan, budaya, seni, dan olahraga dapat didengar melalui 2 programa, yakni Pro 1 96,2 MHz dengan program unggulan Dialog Isu Aktual yang membahas topik aktual yang menjadi perbincangan publik dan menghadirkan narasumber yang berkompeten setiap hari. Hadiah Duria menjadi acara yang paling ditunggu-tunggu. Pendengar saling berbagi amaidola atau peribahasa dan salam dalam bahasa Nias seolah menghilangkan jarak dan menjadi pengobat rindu bagi perantau. RRI Gunung Sitoli juga memberi ruang pendidikan untuk anak-anak lewat acara Cerita untuk Anak dan Taman Bermain dan mengajak pendengar bergoyang ceria melalui acara Pro Dangdut. Pada segmentasi Pro 2 yang mengudara di 101,3 FM sesuai dengan tagline yakni Pusat Kreativitas Anak Muda, Sahabat Remaja menjadi program yang paling dinanti dengan kehadiran seorang psikolog yang membahas segala permasalahan yang dihadapi di usia remaja. Ajang Bakat dan Prestasi atau dikenal dengan ABP menjadi tempat bagi para remaja untuk menginspirasi yang lain untuk berprestasi di segala bidang. Bagi remaja kampus yang ingin eksis melalui radio juga bisa ikut bergabung di acara Numpang Nampang. RRI Gunung Sitoli menjadi satu-satunya radio yang memiliki jangkauan terluas di Kepulauan Nias, memiliki ribuan pendengar setia sehingga sangat tepat menjadi sarana promosi baik on air maupun off air. Untuk layanan informasi seputar RRI Gunung Sitoli, hubungi Sekretariat PPID RRI Gunung Sitoli di nomor telepon 0639 2620 934. Mari promosikan usaha Anda. Hubungi kami di layanan usaha RRI Gunung Sitoli. Babai mida ida tarisa Mehulamo
sino siga tarisan nari. Bahizame fana bubuli melalala dailu bugalisi mehulamo yosa nari nari dengan sino siga tarisan nari. Bahizame fana Pendengar dan pemirsa RRI Net, kita tadi sudah menyaksikan beberapa penampilan dari Sanggar Solai yang ada di Kecamatan Tuhem Berua. Sangat luar biasa sekali, dan tadi penampilan-penampilan yang sudah kita saksikan bersama, baik itu penampilan tarian dan juga musik-musik tradisional tadinya. Dan di belakang kesuksesan dan penampilan-penampilan terbaik yang ditampilkan oleh Sanggar Solai dan yang sudah kita saksikan tadinya, pastinya ada orang-orang hebat yang tidak lepas dari Sanggar Solai ini.
Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Sama Arogea yang merupakan camat Kecamatan Tuhemberua dan salah satu orang terhebat ya di belakang dari Sanggar Solai ini. Kita akan berbincang dengan beliau bagaimana bentuk dukungan dari pemerintah, khususnya pemerintah Kecamatan Tuhemberua terhadap Sanggar Solai ini. Kita sapa dulu Bapak Samaro. Selamat malam Bapak. Ya, selamat sore menjelang malam. Yau Bapak. Oke Pak, mungkin saya langsung saja ya Bapak ya tentang Sanggar Solai ini. Ini di Sanggar Solai ini Bapak sebagai apa ini Bapak? Kami di tingkat pemerintah Kecamatan Tuhemberua Kabupaten Nias Utara, kami berterima kasih kepada RRI-Net yang telah melakukan kerjasama. Ini salah satu promosi budaya-budaya untuk menggali budaya, tarian, dan bahkan objek-objek wisata di wilayah Kecamatan Tuhemberua khususnya dan Kabupaten Nias Utara pada umumnya. Khusus untuk Sanggar Solai ini, kami di pemerintah kecamatan sebagai pelindung mengarahkan, kemudian sedikitnya kami memberikan motivasi, dorongan kepada remaja-remaja yang terlibat di dalamnya dan juga kepada pengurusnya. Jadi barangkali dari sisi biaya memang sangat minim. Kami tahu di Sanggar Solai ini memang banyak yang mau dibuat tetapi ada keterbatasan. Kami juga merasakan di tingkat pemerintah kecamatan hal itu. Baik Bapak, sejauh ini seperti apa dukungan dari pemerintah Kecamatan Tuhemberua terhadap Sanggar Solai ini Bapak? Pertama, setiap kali anak-anak kita berlatih, sekali kami akan memberikan motivasi, arahan dan bimbingan, baik diminta maupun tidak diminta oleh pengurus Sanggar Solai, karena kami tahu bahwa salah satu harapan masa depan daripada kecamatan ini dan juga kabupaten daerah ini adalah generasi muda. Jadi salah satu dukungan yang kami bisa lakukan adalah memberikan motivasi. Yang kedua, kalau misalnya ada hal-hal yang perlu diselesaikan, ada kendala-kendala dan oleh pengurus dan juga anak-anak kita, kami terima untuk memberikan saran, ide, gagasan, dan bahkan untuk menyelesaikan permasalahan. Kami berterima kasih kegigihan daripada ini Sanggar Solai yang sampai saat ini tetap eksis melakukan kegiatan-kegiatan. Baik Bapak, ini baru dari pemerintah Kecamatan Tuhemberua. Apakah Bapak sudah ada perhatian juga dari pemerintah kabupaten untuk Sanggar Solai ini? Memang itu yang kita harapkan sebenarnya. Memang Sanggar Solai ini sudah mendaftar di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nias Utara secara administratif, dan kita juga meminta dukungan dari pemerintah Kabupaten Nias Utara karena salah satu kegiatan ini untuk menggali budaya kita di kecamatan di Kabupaten Nias Utara dan khusus di Kecamatan Tuhemberua. Namun demikian, kita kerjasama antara masyarakat, kemudian pemerintah kecamatan, bahkan pemerintah daerah, kalau boleh pun di tingkat provinsi bisa kita fasilitasi untuk lebih gaung daripada Sanggar Budaya Solai ini bisa bahkan di tingkat nasional. Itu harapan kita di kecamatan dan bahkan juga pemerintah Kabupaten Nias Utara. Baik Bapak, mungkin yang terakhir nih Bapak, harapannya untuk Sanggar Solai ini ke depan bagaimana? Harapan kita pertama dulu tetap ada semangat daripada anak-anak kita, terutama dulu anak-anak kita yang terlibat dan menjadi peserta daripada Sanggar Solai ini. Kemudian juga tidak tertutup kemungkinan membuka pintu kepada anak-anak kita yang lain yang sampai saat ini belum terlibat, untuk karena sanggar ini menjadi
wadah daripada belajar dalam hal menggali tarian, budaya dan lain-lain sebagainya. Kemudian kami mengharapkan sangat dukungan dari pemerintah yang paling tinggi, pemerintah daerah Kabupaten Nias Utara, dalam hal ini Bapak Bupati Nias Utara dan Wakil Bupati dan dinas terkait untuk mendukung daripada kegiatan-kegiatan ini, karena ini anak-anak kita yang sangat potensial, dan juga dari tingkat provinsi kalau boleh, itu harapan kami. Kalau misalnya hanya kami yang bekerja, ya hanya kami yang memikirkan, barangkali banyak kendala-kendala yang kami hadapi. Mudah-mudahan kita berdoa supaya sanggar ini bisa maju terus dan tetap jaya. Baik, amin ya Bapak ya. Terima kasih. Baik, terima kasih juga Pak Camat sudah menerima kami di Kecamatan Tuhemberua ini, dan semoga juga ini bukan yang terakhir, tapi ini adalah awal dan akan ada akhir-akhirnya berikutnya untuk kami RRI dapat berkunjung di tempat ini. Terima kasih Bapak Camat. Terima kasih Sogel. Baik pemirsa dan pendengar dan pemirsa RRI Net, demikian tadi obrolan singkat saya bersama dengan Pak Camat Tuhemberua, dan semoga juga kita tetap terus bersemangat untuk melestarikan budaya-budaya Nias kita tercinta ini.
dan pemirsa RRI.net, masih bersama kami dalam paket acara obrolan budaya persembahan RRI Gunung Sitoli. Masih dengan judul menjaga dan melestarikan nilai seni di Kepulauan Nias kita tercinta ini, khususnya di Kabupaten Nias Utara. Baik, saat ini saya bersama dengan pembina dan juga penanggung jawab dari Sanggar Solai ini. Beliau adalah salah satu orang yang sangat luar biasa juga, yang sudah banyak melahirkan bakat-bakat dari pelosok Kepulauan Nias, bisa juga tampil ya di kancah nasional ya. Dan kita berharap mudah-mudahan juga nanti Sanggar Solai ini tidak hanya di Kepulauan Nias saja, tapi kita berharap akan go juga nasional ya. Amin. Oke. Baik, pemirsa, saya bersama dengan Pak Yunus ya. Bagaimana kabarnya nih Pak Yunus? Sehat, sukacita. Sehat, sukacita juga. Oke, dan terima kasih juga ya Bang Yunus ya sudah memberikan waktu ya bersama dengan kami di tengah banyaknya kegiatan yang memang Bang Yunus ini orangnya super sibuk banget ya. Ya, dan juga bersama dengan pelatih-pelatih yang sudah hadir pada saat ini, ada Ibu Veronica dan juga Ibu Natal Zai. Ada Ibu Veronica dan juga Ibu Natal Zai. Tadi pemirsa, kita sudah menyaksikan beberapa tarian dan juga musik-musik tradisional yang sudah ditampilkan dari Sanggar Solai ini, dan memang ini adalah penampilan yang sangat luar biasa sekali. Dan saya jadi penasaran, Sanggar Solai itu dibentuknya kapan sih? Bisa dijawab nih Pak? Ya, Sanggar Solai ini baru terbentuk beberapa bulan yang lalu, itu pertengahan bulan Maret. Ya. Jadi Solai sendiri itu sebenarnya dari penggalan nama anak saya paling sulung, Bihel Solai. Jadi Solai itu artinya berbuah. Jadi semua yang dikerjakan dengan tulus, dikerjakan dengan serius, pasti akan berbuah. Walaupun memang berproses ya. Jadi itu kalimat filosofi Solai. Jadi ada beberapa yang saya kerjakan kayak rumah belajar Solai, artinya rumah belajar yang kelak berbuah, Sanggar Solai, sanggar yang kelak berbuah, dan terakhir ada Solai Band. Jadi band yang kelak akan berbuah begitu. Dan ini baru sekitar 6 bulan kurang lebih. Kurang lebih 6 bulan ya. Kurang lebih 6 bulan. Tapi kita tadi sudah menyaksikan hasilnya seperti apa. Luar biasa sekali memang Bang Yunus ini ya. Saya mau tahu lagi apa sih motivasi dari Bang Yunus ini membentuk Sanggar Solai? Oke. Kalimat luar biasa dulu dalam tanda kutip bukan karena saya. Tapi itu karena orang-orang di sekeliling saya. Ada ibu-ibu pelatih di sini, kemudian ada juga koordinator saya di lapangan. Jadi itu perwakilan daripada diri saya di lapangan saat tidak ada. Jadi kembali ke pertanyaan apa tadi, tema pertanyaan? Motivasi. Saya sudah berkarir sekitar kurang lebih 7 tahun ya di Gunung Sitoli, dan sesekali juga kembali ke daerah karena memang ini kampung halaman. Dan semenjak balik ke sini, ada beberapa anak muda yang punya talenta tapi tidak ada media. Kemudian sembari daripada itu mereka juga menghabiskan waktu di kegiatan yang katakan ya kurang bermakna begitu. Nah, melihat keprihatinan itu, saya mencoba melalui 1, 2, 3 orang bincang-bincang begini, bagaimana kalau misalnya kita buat sanggar. Akhirnya melalui koordinator hari itu Saudari Carla, dan dipertemukan dengan ibu pelatih yang hebat Ibu Veronica. Akhirnya mereka welcome gitu, bersedia. Nah, dan saya minta supaya mulai dijaring lah siapa-siapa yang serius. Dan memang tadi sepertinya sudah dilihat, saya tidak bisa memberi penilaian apakah sudah sangat bagus ataupun tidak, tapi setidaknya mungkin hari ini kita terhibur lah melihat penampilan mereka. Jadi itu yang melatar belakangi bahwa banyak anak muda yang menghabiskan waktunya di kegiatan yang kurang bermanfaat. Kemudian di sisi lain juga pelan-pelan anak muda kurang mencintai kegiatan budaya ini. Arahnya kemana? Ya katakan ke hal yang teknologian seperti gaming, kemudian apalagi nih ya, traveling. Oke, katakan itu tidak memang masih positif katakan, tapi untuk mencintai kegiatan-kegiatan budaya, melestarikan,
nanti di generasi ini tidak dimulai, maka akan hilang nanti ke generasi berikut. Jadi itu yang mulai kami coba, tapi setelah dimulai dan rupanya ya itulah hasilnya. Di umur yang kurang lebih 6 bulan itu ya sudah mulai menciptakan beberapa tari kreasi baru, dan ada tari-tari familiar juga yang ada di Kepulauan Nias seperti tari Yahoo, tari Moyo tadi ya, tari Moyo. Mungkin ada tari Sekapur Siri, tapi karena memang kekurangan durasi tadi, maka belum ditampilkan. Dan masih ada beberapa tari-tari lain yang sudah disiapkan oleh ibu-ibu pelatih, karena saya bilang kita masuk ke kreasi baru, kombinasi musik modern dan tapi diiringi dengan tari. Kemudian ada lagu, misalnya lagu khas daerah, kemudian diiringi dengan tari tradisional. Jadi seperti itu arahannya. Begitu. Ya. Baik, ini Bang Yunus tadi sudah mengatakan ini adalah anak-anak milenial ya, daripada sibuk dengan games, maksudnya hal-hal yang negatif ya. Mungkin mereka diajak untuk lebih terarah lagi ya, daripada menyanyikan waktu mereka. Ini kurang lebih 6 bulan ini Bang Yunus ya sudah terbentuk. Apa sih yang menjadi persoalan yang paling susah untuk diselesaikan untuk menghadapi anak-anak milenial ini Bang Yunus? Kurang disiplin saat latihan, nanti pelatihnya terus marah-marah di WA. Di mana kalian? Itu salah satu. Kemudian bongkar pasangnya peserta. Jadi ada yang datang 2-3 kali. Setelah itu latihan semakin sengit, tidak mampu mengikuti. Akhirnya mundur di pertengahan jalan. Tapi tidak dipungkiri juga ada yang mundur, ada juga yang berdatangan. Malah sekarang ada beberapa yang masih kami pending. Dan memang kita progresnya setelah umuran remaja ini tadi ya, umuran remaja kita akan ke umuran yang anak-anak kelak. Tapi saya siapkan dulu anak remajanya, setelah itu nanti sudah bisa menjadi mentor atau pelatih, nanti kita lepas mereka untuk mengarahkan 10 orang anak satu kelompok untuk satu orang atau 2 orang, nanti kita gandengkan katakanlah peserta dari Sanggar Solai yang menjadi pembimbing mereka. Baik, Bang Yunus, saya ke Ibu Veronica. Tadi kita sudah menyaksikan penampilan yaitu tari Ahowe ya tadi ya. Bisa nggak sih Ibu Veronica sedikit cerita apa sih makna dari tari Ahowe? Tari Ahowe ini menggambarkan sebagai perangan bagi negara yang telah kembali berbeda pertempuran ya. Kayak gitu, berarti itu maknanya adalah tari penyambutan mereka ya, penyambutan para tentara ya yang baru balik dari medan pertempuran. Oke, itu dari makna. Ini tadi ada beberapa gerakan-gerakan yang dilakukan atau diperagakan oleh para penari itu tadi. Apakah setiap gerakan itu ada makna tersendiri? Ada. Salah satu gerakan itu ada juga gerakan seperti Moyo dalam tarian Yahoo. Berarti tarian Yahoo ini tidak maksudnya tarian Yahoo ini terdiri dari beberapa unsur tari begitu. Oke, baik. Makanya itu dinamakan tari Yahoo ya. Penyambutan. Tari penyambutan juga ya. Begitu aja Yahoo. Itu kan merupakan juga sapaan kita ya di Kepulauan Nias secara tercinta ini. Baik, itu tadi tari Yahoo. Saya juga penasaran dengan tari Moyo. Ini adalah tari Moyo ini juga sering dulu ditampilkan ya kalau pesta-pesta Yahoo dulunya. Tapi sekarang ini sudah lebih maju gerakan-gerakannya, sudah lebih dimodif-modif gitu. Baik, mungkin Ibu Natal saya juga bisa menjelaskan kepada pemirsa apa sih makna dari tari Moyo. Baik, makna dari tari Moyo ini menggambarkan seekor burung elang yang mengepakkan sayapnya tanpa mengenal lelah untuk mencari makna demi dirinya sendiri dan sesamanya. Baik. Terus ini tari atau gerakan tari Moyo ini diadopsi dari mana sih? Sebenarnya gerakan tari Moyo ini perpaduan dari tari Moyo juga. Perpaduan dari tari dulu ya. Oke, baiklah. Ternyata tarian-tarian ini tidak hanya asal ditarikan saja ya. Ternyata punya makna ini ya pemirsa dan pendengar ya. Untuk itu, jika Anda juga penasaran dengan tarian-tarian di Kepulauan Nias kita tercinta ini, mungkin ini hanya sebagian saja yang Anda saksikan.
ada yang lebih luar biasa lagi yang ada di Kepulauan Nias kita tercinta ini. Untuk itu, bagian yang penasaran silahkan datang ya di Kepulauan Nias kita tercinta ini, terutama di Sanggar Solai. Betul sekali, terutama di Sanggar Solai. Sanggar Solai akan memberikan yang terbaik dan menyambut Anda dengan tari-tarian dan juga musik-musik tradisional mereka. Baiklah, terima kasih. Satu lagi. Apa itu Bang Yono? Silakan. Sebenarnya di Sanggar Solai tidak hanya ada peserta perempuan yang tampil hari ini, tapi ada peserta laki-laki, itu penari sekitar 30 orang. Dan itu baru kita kemas, soalnya umuran yang paling cepat dilahirkan hari itu sanggarnya perempuan. Jadi 2 bulan setelah itu baru kita gembleng sanggarnya laki-laki, dan gerakannya agak-agak susah. Makanya buat penampilan hari ini dan melihat juga durasi yang agak terlalu pendek, kita pending dulu. Jadi kelak misalnya RRiNet punya kesempatan lagi, ya boleh, kita masih welcome. Jadi sekali lagi kami dari Sanggar Solai berterima kasih kepada pemirsa, terlebih kepada PRRI yang sudah memperkenalkan kami di Sanggar dan memperkenalkan budaya Nias di kancah nasional. Baik, terima kasih juga Bang Yunus sudah nerima kami. Seperti yang saya sampaikan tadi, Bang Yunus ini adalah orang super sibuk, dan sebenarnya sih kalau berbincang sama Bang Yunus masalah budaya mungkin gak ada habis-habisnya. Tapi terima kasih ya Bang Yunus ya sudah meluangkan waktu untuk kami, untuk Ibu Veronica juga, Ibu Natal juga, dan seluruh personil Sanggar Solai tadinya. Terima kasih banyak sudah memberikan waktu untuk kami, untuk RRiNet, dan semoga kita akan bertemu lain waktu dan juga dengan penampilan spektakuler dari Sanggar Solai ini. Terima kasih, dan juga pendengar dan pemirsa RRiNet, karena waktu juga yang memisahkan kita, maka acara obrolan budaya persembahan RRI Gunung Sitoli kami cukupkan sampai di sini. Saya Jenny Sandraha pamit undur diri. Selamat malam dan yahoo.